Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin amin ya rabbal alamin. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hathu ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalal ala khair ibtigha li mardatillahi wa thawabi qurbihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah alamin. Pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan pengajian online Pondok Pesantren Ribatul Muta'alimin, yang mana semoga dengan adanya pengajian online ini para santri yang masih berada di rumah tetap bisa melaksanakan kegiatan mengaji ba'dal maghrib yang sudah rutin dilaksanakan di pondok. Melanjutkan bacaan yang kemarin, setelah kemarin sampai di Muqaddimah kitab Safinatun Najah, mu'alif kitab Al-Alim Al-Alamah Syekh Salim bin Sumer setelah menuliskan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sampai qaulihi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pada malam hari ini kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, kitab Safinatun Najah. Perlu diketahui bahwa kitab Safinatun Najah adalah kitab yang berisi tentang tidak hanya berisi tentang fikih, tetapi diawali dengan membahas dasar-dasar agama Islam, ataupun bisa dikatakan pembahasan tentang tauhid atau teologi, baru masuk ke bab ubudiyah atau tentang fikih. Maka pembahasan yang pertama kali ditulis oleh beliau mu'alif itu tentang dasar-dasar Islam, asasud syar'i atau asasud dinul Islam. Langsung saja, qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulmi fid dharain amin. Qala faslun arkanul islami khamsatun syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa saumu ramadana wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana fasal suci. Faslun utawi iki iku ana fasal suci. Fasal yang pertama, bab yang pertama, arkanul islami utawi pira-pira rukune Islam. Arkanul islami utawi pira-pira rukune Islam. Arkanul islami utawi pira-pira rukune Islam iku khamsatun ana 5. Arkanul islami utawi pira-pira rukune Islam iku khamsatun ana 5. Yang pertama, asas agama Islam ataupun pegangan pedoman agama Islam. Seseorang tidak dikatakan Islam kecuali telah memenuhi 5 rukun yang akan kita bahas pada malam hari ini. Identitas seorang manusia tidak bisa dikatakan menjadi seorang muslim kecuali dia sudah melakukan 5 hal yang akan kita bahas pada malam hari ini. Arkanul islami utawi pira-pira rukune Islam iku khamsatun ana 5. Asasul Islam atau arkanul Islam, dasar agama Islam itu ada 5. Syahadatu an rupane suwijine nyekseni. Syahadatu rupane suwijine nyekseni. Syahadatu rupane suwijine nyekseni. Syahadatu rupane suwijine nyekseni an ing sak temene kelakuan. An ing sak temene kelakuan iku la ilaha, ora ana pangeran kang wajib disembah iku maujud. Syahadatu rupane suwijine nyekseni. Yang pertama adalah bersaksi, ay tayaqqona, yaitu meyakini, beriktikad
meyakini atau beriktikad atau bersaksi an ing sak temene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah iku maujud illallahu kejaba Gusti Allah. Arkanul Islami utawi pira-pira rukune Islam iku khamsatun ana 5. Syahadatu an rupane suwijine nyekseni, syahadatu rupane suwijine nyekseni, meyakini, beriktikad an ing sak temene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah iku maujud illallahu angin Gusti Allah. Rukun Islam yang pertama atau seseorang yang ingin dikatakan menjadi seorang muslim, yang pertama harus beriktikad, harus meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah. Maksudnya tiada Tuhan selain Allah adalah la ma'budu bihaqqin maujudin, tidak ada yang berhak untuk disembah dan maujud dan ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan juga harus meyakini wa huwa muttasifun bikulli kamalin la nihayata lahu, bahwa Allah bersifat dengan segala sesuatu sifat yang menunjukkan kesempurnaan, la nihayata lahu wala awwala lahu, tidak, dan juga meyakini bahwa Allah tidak ada akhirnya, tidak ada awalnya, meyakini segala sifat-sifatnya Allah, meyakini segala sifat wajib dan sifat muhalnya Allah, begitu juga sifat jaiznya Allah, dan juga meyakini bahwa munazzahun an kulli naqsin, bahwa Allah ini dibersihkan dari segala kekurangan. Harus meyakini itu semua. Arkanul Islami utawi pira-pira rukune Islam iku khamsatun ana 5. Syahadatu rupane suwijine nyekseni an ing sak temene kelakuan. An di sini adalah anna tapi dibaca takhfif. An ing sak temene kelakuan, isimnya dhamir sya'an, khobarnya la ilaha. An ing sak temene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib disembah iku maujud illallahu angin Gusti Allah. Wa anna Muhammadan lan sak temene Kanjeng Nabi Muhammad, wa anna Muhammadan lan sak temene Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullahi utusane Gusti Allah. Wa anna Muhammadan lan sak temene Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullahi utusane Gusti Allah. Wa anna Muhammadan lan sak temene Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullahi utusane Gusti Allah. Rukun Islam yang kedua, seseorang tidak dikatakan muslim kecuali dia bersaksi, setelah bersaksi tiada Tuhan Allah, setelah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, kemudian meyakini lagi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Meyakini bahwa Muhammad putra Sayyidina Abdullah, cucu dari Sayyidina Abdul Muttalib, itu adalah utusannya Allah. Maka banyak sekali kita temui di kitab-kitab yang membahas tentang sejarah bahwasanya orang kafir Quraisy, orang jahiliyah, sebenarnya mereka meyakini bahwa Allah itu hakul ma'bud, hak yang wajib disembah. Tetapi mereka semua mengingkari bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib adalah utusan Allah. Jadi tidak sempurna Islam mereka, atau mereka masih dikatakan kufur, karena walaupun mereka meyakini bahwa Allah itu hakul ma'bud, hak yang wajib disembah, tetapi mereka tidak meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Padahal harus menjadi keyakinan seorang muslim, harus beriktikad, harus bersyahadah agar dikatakan sebagai seorang muslim, meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, dan meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir, khatamun nabiyyin. Wa anna Muhammadan lan nyekseni sak temene Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullahi utusane Gusti Allah. Dan juga meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sini dikatakan Al-Imam Nawawi Al-Bantani mengutip komentar beliau di dalam kitab Kasyifatus Saja, beliau mengatakan inna min tamamil imani
ayya'taqidal insanu annahu lam yajtami fi ahadin minal mahasin adh-dhahirati wal batinati mithlu majtama'a fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwa salah satu kesempurnaan iman seseorang adalah orang tersebut harus meyakini bahwa sesungguhnya tidak terkumpul di dalam satu makhluk, di dalam satu manusia dari segala kebaikan, baik kebaikan dohir maupun kebaikan batin, seperti yang terkumpul dari kebaikan batin dan kebaikan dohir dari Nabi Muhammad SAW. Maksudnya adalah tidak ada yang sempurna, makhluk yang sempurna selain Nabi Muhammad SAW. Harus meyakini itu. Mengutip komentar Imam Nawawi di dalam kitab Kasyifatus saja, bahwa segala kebagusan baik dohir maupun batin semuanya terkumpul di Nabi Muhammad SAW dan tidak ada yang menyamai kebaikan itu semua. Itu juga kita harus meyakini. Arkanul Islami utawi pira-pira rukune Islam iku khamsatun ana 5. Arkanul Islami utawi pira-pira rukune Islam iku khamsatun ana 5. Syahadatu rupane suwijine nyekseni an ing sak temene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib dan sembah iku maujud illallahu angin Gusti Allah. Wa anna Muhammadan lan sak temene Kanjeng Nabi Muhammad, wa anna Muhammadan lan sak temene Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Gusti Allah. Maka syahadat ini menjadi kunci seseorang untuk masuk Islam, dikatakan sebagai seorang muslim. Dikatakan juga miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya masuk surga itu meyakini atau melafatkan dan juga meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, dengan ucapan atau dengan keyakinan dua tersebut bahwa tiada Tuhan selain Allah dan juga Muhammad adalah utusan Allah, maka seseorang bisa dikatakan menjadi seorang muslim. Tetapi tentu saja belum sempurna jika tidak melakukan rukun-rukun Islam yang lainnya. Wa iqamus sholati lan jumenengake salat, mendirikan salat, melaksanakan salat. Wa iqamus sholati lan jumenengake salat, mendirikan salat. Wa iqamus sholati lan jumenengake salat, mendirikan salat, melaksanakan salat. Rukun Islam setelah syahadatain, setelah mengucap dua syahadat, setelah meyakini dua syahadat adalah melaksanakan salat. Dikatakan bahwa salat adalah afdalul ibadati al-badaniyah ad-dhahirah. Salat adalah merupakan paling utama-utamanya ibadah yang badaniyah yang dilakukan oleh anggota tubuh yang zahir, yang terlihat. Paling bagus-bagusnya ibadah badaniyah adz-dzahirah. Maka sudah barang tentu salat menjadi rukun Islam setelah syahadatain. Karena dikatakan dalam sebuah hadis, barang siapa yang mendirikan salat maka dia telah mendirikan agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Dan barang siapa yang meninggalkan salat maka dia telah meruntuhkan agamanya. Maka salat sebagai identitas seorang muslim yang terlihat, sehingga dia bisa dibedakan antara dia muslim atau dia bukan seorang muslim, adalah ibadah salat. Seseorang bisa saja bersyahadat tanpa diketahui oleh orang lain, tetapi kalau sholat, seandainya dia tidak pernah melaksanakan sholat, maka dia akan ketahuan bahwa dia tidak melaksanakan sholat dan bisa dipertanyakan atau bisa diragukan keislamannya. Atau sama sekarang banyak Islam KTP. Maka sholat merupakan identitas seorang muslim yang bisa dilihat dari luarnya, dari zahirnya bahwa dia seorang muslim atau tidak. Maka sudah barang tentu salat merupakan afdalul ibadat al-badaniyah adz-dzahirah, merupakan lebih utama-utamanya
ibadah yang dilakukan oleh anggota badan dan juga terlihat oleh orang lain. Wa ba'daha as-shaum, dikatakan setelah salat yang paling utama adalah puasa. Tsummal hajju, kemudian ibadah haji. Tsummaz zakatu, kemudian ibadah zakat. Nah, maka fa fardhuha afdhalul faraid, dikatakan fardunya salat yang wajib itu paling utama-utamanya perbuatan yang wajib. Wa nafluha afdhalun nawafil, dan kesunahan-kesunahan salat itu merupakan paling utama-utamanya kesunahan-kesunahan ibadah. Arkanul Islami utawi boro-boro rukune Islam iku khamsatun ana 5. Syahadatu, rupane suwijine nyekseni an ing sak temene kelakuan iku la ilaha, ora ana pangeran kang wajib den sembah iku maujud illallahu angin Gusti Allah. Wa anna Muhammadan, lan sak temene Kanjeng Nabi Muhammad iku rasulullahi utusane Gusti Allah. Wa iqamus sholati, lan jumenengake salat lan mendirikan salat. Wa ita'uz zakati, lan nekani zakat atau membayar zakat. Wa ita'uz zakati, lan bayar zakat atau nekani zakat. Rukun Islam yang selanjutnya adalah membayar zakat. Rukun Islam yang ketiga adalah membayar zakat. Wajib membayar zakat diberikan kepada mustahiquz zakat, yang berhak mendapatkan zakat. Ada 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat, bisa dibayarkan secara fauran, secara langsung jika itu memungkinkan. 8 asnaf tersebut, yang pertama adalah fakir, seorang yang fakir. Seorang yang fakir, mungkin kalau zaman sekarang sudah jarang sekali ditemukan orang yang kategorinya dikatakan seorang fakir. Karena definisi fakir adalah alladzi la mala lahu aslan wala kasba, yaitu adalah seseorang yang tidak memiliki harta sama sekali dan juga tidak memiliki sumber harta, tidak memiliki kasab, tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki sumber penghasilan. Itu adalah definisi seorang fakir. Mungkin kalau zaman sekarang sudah jarang ditemui seorang yang masuk golongan fakir. Atau golongan fakir yaitu yang memiliki penghasilan tetapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Seandainya kebutuhan sehari-harinya 8, dia penghasilannya cuma 3 atau 2, yaitu fakir. Golongan yang kedua yang berhak menerima zakat adalah miskinun, seorang yang masuk kategori miskin. Definisi miskin di sini adalah wa huwa man qadara ala malin au kasbin au alaihima ma'an yasuddu kullum minhuma au majmu'uhima, yaitu seseorang yang mempunyai harta atau bisa memiliki penghasilan atau memiliki pekerjaan. Itu seseorang yang miskin. Golongan yang miskin seperti inilah yang sering kita ketemui atau sering mendapatkan zakat dari orang-orang yang tercukupi. Terus golongan yang ketiga amil, yaitu orang yang bekerja mencatat atau membagi zakat. Yang keempat al-mu'allafah qulubuhum, yaitu orang mu'allaf yang baru masuk Islam, itu juga berhak mendapatkan zakat, termasuk dari 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat. Yang kelima ar-riqab. Riqab di sini mungkin sudah tidak bisa kita temui sekarang, atau riqab di sini adalah al-muqatab, riqab yang muqatab, yang sudah memiliki perjanjian untuk dimerdekakan. Mungkin zaman sekarang sudah tidak bisa kita ketemui golongan yang kelima ini. Yang keenam as-sadisu al-gharim, yaitu orang yang memiliki hutang. Yang kedelapan ibnu sabil, orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Dikatakan para ulama masuk kategori yang kedelapan ini, ibnu sabil adalah seseorang yang sedang menuntut ilmu atau seseorang yang berada di pondok-pondok, itu bisa dikatakan ibnu sabil. Yang terakhir sabilillah, yaitu orang yang sedang berjihad di jalan Allah.
Sabilillah adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Kalau ibnu sabil adalah orang yang sedang dalam bepergian. Ibnu sabil, orang yang sedang dalam keadaan bepergian dan membutuhkan harta atau bantuan dari orang yang tercukupi. Itu ibnu sabil. Kalau sabilillah adalah orang yang sedang berjuang di jalan Allah, sedang berjihad di jalan Allah, itu juga berhak mendapatkan zakat. 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat. Arkanul Islami utawi pira-pira rukune Islam iku khamsatun ana 5. Syahadatu rupane suwijine nyekseni an ing sak temene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah iku maujud illallahu angin Gusti Allah. Wa anna Muhammadan lan sak temene Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullahi utusane Allah. Wa iqamus sholati lan jumenengake salat, wa itauz zakati lan aweh zakat atau nekani zakat, membayar zakat, wa itauz zakati lan bayar zakat atau aweh zakat. Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam komentarnya, di dalam syarahnya mensyarahi kitab Safinatun Najah mengatakan bahwa syartu akhiriz zakati min hadhihi tsamaniyah hurriyatun wa islamun. Disyaratkan bagi yang berhak mengambil zakat dari 8 asnaf ini, yang pertama adalah hurriyah, seorang yang merdeka, wa islamun, dan orang tersebut adalah seorang yang Islam, wa alla yakuna hasyimiyan wala mutalibiyan. Dikatakan bahwa tidak berhak menerima zakat adalah seseorang dari Bani Hashim dan Bani Muthalib, atau kalau sekarang yang kita kenal beliau-beliau sebagai para habaib, yaitu tidak berhak menerima zakat. Berdasarkan hadis Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi sadaqata awsakhun nasi wa innaha la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammadin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa zakat ini atau sedekah ini, sedekah di dalam Al-Quran bermakna zakat. Innama sadaqatu lil fuqara ila akhir, itu bermakna az-zakat. Inna hadhihi sadaqata, bahwa zakat ini awsakhun nasi, merupakan kotoran-kotoran dari manusia. Karena hakikatnya zakat yang kita keluarkan adalah sebagai pembersih harta-harta kita. Istilahnya harta yang kita tidak berhak, harta yang kotor, kita bersihkan, kita keluarkan, maka zakat tersebut termasuk awsakhun nas, kotoran-kotorannya manusia. Wa innaha la tahillu li Muhammadin, maka zakat yang dikeluarkan tersebut itu tidak halal bagi Muhammad, bagi Nabi Muhammad, wala li ali Muhammadin, dan juga tidak berhak, tidak layak diberikan kepada keluarganya Nabi Muhammad, yaitu Hashimiyan wa Mutalibiyan, atau beliau-beliau yang sekarang kita kenal dengan para habaib. Pernah dikisahkan Sayyidina Hasan, wadu al-Hasan fi fihi, wadu al-Hasanu fi fihi tamrotan. Sayyidina Hasan meletakkan di dalam mulutnya tamar, min tamari sedekah, dari kurma zakat, dari zakat kurma seseorang. Fanaza'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mengeluarkan kurma zakat tersebut dari mulutnya Sayyidina Hasan. Kemudian Nabi berkata, inna ala Muhammadin la tahillu lana sadaqat, bahwa kita, para keluarga keturunan Nabi Muhammad, tidak berhak untuk mendapatkan zakat. Itu adalah perkataan beliau kepada Sayyidina Hasan. Nah, maka seperti yang sudah kita bahas kemarin, bahwa makna keluarga Nabi di dalam bab zakat adalah Hashimiyan wa Mutalibiyan. Tetapi makna keluarga Nabi, alin Nabi di dalam sholawat, di dalam doa adalah seluruh umat Islam atau ummatul ijabah. Maka berbeda definisi keluarga Nabi di dalam doa dan definisi keluarga Nabi di dalam bab zakat berbeda.
wa ita'uz zakati lan aweh zakat, memberikan zakat, wa saumu ramadhana lan puasa wulan Ramadan, wa saumu ramadhana lan puasa wulan Ramadan. Rukun Islam yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan, merupakan kewajiban seorang muslim dalam rangka mendirikan agamanya, dalam rangka memperkuat asasuddinihi, memperkuat pondasi agamanya adalah melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Dikatakan furidha fi Sya'ban as-sanah as-saniyah minal hijrah. Puasa Ramadan pertama kali difardukan atau disyariatkan pada bulan Sya'ban, tahun kedua setelah Nabi hijrah ke Madinah. Maka ketika Nabi sebelum hijrah belum disyariatkan puasa Ramadan, tapi 2 tahun setelah Nabi hijrah baru disyariatkan puasa Ramadan, puasa pada bulan Ramadan. Wa saumu Ramadan lan puasa bulan Ramadan, wa hajjul baiti wa hajjul baiti boleh, wa hajjul baiti boleh, wa hajjul baiti lan lunga, wa hajjul baiti lan pergi haji ing Baitullah, wa hajjul baiti lan lunga haji ing Baitullah, wa hajjul baiti lan lunga haji ing Baitullah. Man rupane wong istata'a kang kuwasa sapa man ilaihi maring Baitullah, apane sabilan dalane. Wa hajjul baiti lan lunga haji ing Baitullah untuk siapa? Man rupane wong istata'a kang kuwasa sapa man ilaihi maring Baitullah, apane sabilan dalane. Dikatakan bahwa rukun Islam yang terakhir yaitu pergi haji itu diberi batasan, diberi qaid bahwa pergi haji merupakan rukun Islam bagi orang yang mampu, bagi orang yang kuasa untuk pergi haji. Apa saja, entah itu hartanya, entah itu kesehatannya, ataupun yang lain-lainnya. Ada orang yang mampu sehat tetapi tidak mampu hartanya, atau sebaliknya, ada orang yang mampu hartanya tapi tidak mampu kesehatannya. Nah, maka yang dimaksud man istata'a ilaihi sabila adalah jalan dia menuju pergi haji semuanya dia kuasa, semuanya dia mampu, baik itu harta, kesehatan ataupun yang lainnya. Dikatakan bahwa ibadah haji adalah minas syara'i al-qadimah, merupakan syariat Islam atau ibadah dalam agama Islam yang paling qadim, yang paling dulu, yang paling kuno. Ibadah haji adalah ibadah yang paling kuno. Dikatakan bal ma min nabiyyin illa wa hajj, ma min nabiyyin illa wa hajja. Dikatakan tidak ada seorang nabi pun kecuali dia sudah berhaji. Maka ibadah haji adalah ibadah yang paling kuno sejak zaman dahulu, sejak umat-umat terdahulu sudah melaksanakan ibadah haji. Diriwayatkan juga bahwa Nabi Adam setelah diturunkan ke bumi, turun di India, beliau berjalan kaki selama 40 tahun untuk pergi ke Makkah untuk berhaji. Beliau berjalan selama 40 tahun. Dikatakan juga Imam Nawawi Al-Bantani di dalam komentarnya, di dalam syarahnya di dalam kitab Kasifatus saja mengatakan wa warada fil khabari annal baital harama yahujjuhu kulla amin sab'una alfan minal basyari. Dikatakan bahwa keistimewaan dari Makkahul Mukarramah atau kota haram Makkah, Baitul Haram, dikatakan bahwa setiap tahunnya minimal ada 70.000 orang yang berhaji. Kulla amin sab'una alfan minal basyar. Setiap tahunnya pasti ada 70.000 orang yang berhaji. Terus kalau kurang dari itu bagaimana? Seperti kondisi yang kita alami sekarang pada masa pandemi seperti sekarang ini,
Kita ketahui bahwa ibadah haji tertutup atau tidak dilaksanakan untuk orang-orang di luar Saudi Arabia atau di luar Makkah dan Madinah. Apakah bisa nyampe 70.000? Padahal Rasulullah SAW sudah bersabda bahwa setiap tahunnya pasti ada 70.000 orang yang akan berhaji atau bertawaf. Dikatakan fa idza naqasu an dzalika atammahumullahu azza wajal minal malaikah. Dia katakan kalau seandainya kok pada tahun itu kurang dari 70.000, maka Allah akan menyempurnakan jumlah 70.000 tersebut dengan menurunkan para malaikat untuk ikut melaksanakan ibadah haji. Nah, mungkin saja kalau pada masa pandemi sekarang ini, ketika yang berhaji kok tidak nyampe 70.000, maka Allah akan menurunkan malaikat-malaikatnya untuk ikut serta dalam melaksanakan ibadah haji, sehingga janji Allah lewat Rasulnya bahwa setiap tahun akan ada 70.000 orang yang berhaji akan tetap terlaksana, akan tetap tertepati, akan tepat ditepati. Wa idza zadu ala dzalik yaf'alullahu ma yurid. Kalau seandainya lebih banyak daripada 70.000 seperti tahun-tahun sebelumnya, seperti tahun-tahun sebelumnya, maka yaf'alullahu ma yurid. Maka yaitu terserah Allah, merupakan hak prerogatif Allah apa yang akan Allah lakukan. Siapa saja yang akan Allah terima, siapa saja yang akan Allah tolak. Itu kalau jumlah dari 70.000. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanul islami utawi pira-pira rukune Islam. Arkanul islami utawi pira-pira rukune Islam iku khamsatun ana 5. Syahadatu rupane suwijine nyekseni an ing sak temene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran, tidak ada Tuhan kang wajib den sembah iku maujud illallahu angin Gusti Allah. Wa anna Muhammadan lan sak temene Kanjeng Nabi Muhammad, wa anna Muhammadan lan sak temene Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Allah. Wa iqamus sholati lan jumenengake salat, wa iqamus sholati lan jumenengake salat, mendirikan salat. Wa itauz zakati lan bayar zakat, lan aweh zakat, lan nekani zakat. Wa saumu ramadhana lan puasa ing dalem wulan Ramadan. Wa saumu ramadhana lan puasa ing dalem wulan Ramadan. Wa hajjul baiti lan lunga haji ing Baitullah. Wa hajjul baiti lan lunga haji ing Baitullah. Sop man rupane wong istata'a kang kuwasa sapa man, istata'a kang kuwasa sapa man ilaihi maring Baitullah, apane sabilan dalane, apane sabilan dalane. Faslun utawi iki kono fasal suwiji. Setelah kita bacakan tadi arkanul Islam, rukun-rukun Islam, kemudian yang kedua masih membahas tentang asasuddin, masih membahas tentang dasar-dasar agama. Yang kedua adalah faslun utawi iki kono fasal suwiji arkanul imani utawi pira-pira rukune iman. Arkanul imani utawi pira-pira rukune iman iku sittatun ana 6. Arkanul imani utawi pira-pira rukune iman iku sittatun ana 6. Yaitu menerangkan tentang hal-hal apa saja yang wajib kita percayai, hal-hal apa saja yang wajib kita imani sebagai seorang muslim, agar iman kita, agar status muslim kita dinyatakan sah atau dinyatakan sempurna, dikatakan sah untuk mengaku sebagai seorang muslim. Arkanul imani utawi pira-pira rukune iman iku sittatun ana 6.
Kita lanjutkan. Faslun utawi iki kuna fasal suwiji arkanul imani utawi pira-pira rukune iman iku sittatun ana 6. Rukun-rukunnya iman ada 6. Apa yang dimaksud dengan iman? Secara bahasa adalah mutlaqut tasdik, mutlak kepercayaan, mutlak keyakinan, meyakini atau mempercayai secara mutlak apa saja. Kalau kamu percaya kepada sesuatu, maka kamu mengimani sesuatu tersebut. Sedangkan menurut syar'an, menurut syariat Islam, yang namanya iman adalah at-tasdiqu bi jami'i ma ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mimma ulima minad dini bid-darurati, yaitu mempercayai atau meyakini segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sesuatu tersebut mimma ulima minad dini bid-darurah, sesuatu tersebut yang bisa kita ketahui secara mudah, secara darurat dari agama-agama kita. Ya seperti sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, membayar zakat, pergi haji. Rukun Islam tadi merupakan mimma ulima minad dini bid-darurah, sesuatu yang kita ketahui tentang agama Islam secara mudah, secara darurah. Secara mudah kita bisa langsung mengetahui. Kita harus percaya bahwa itu tadi semua datang dari Nabi Muhammad SAW yang merupakan sahibus syariah, yang merupakan orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan kepada umat manusia tentang syariat Islam untuk diikuti. Itu namanya al-imanu syar'an, mempercayai atau meyakini bahwa segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad SAW itu merupakan dari Allah, yang mana yang datang dari Nabi Muhammad SAW tersebut mimma ulima minad dini bid-darurah, yaitu segala sesuatu yang diketahui dari agama kita, dari agama Islam secara mudah. Pokoknya mempercayai. Dikatakan wa makna tasdik, terus makna percaya ini apa? Makna meyakini, makna mempercayai ini apa? Yaitu hadithun nafsi at-tabi'il jazm, yaitu ungkapan kata hati atau kata hati kita mengikuti sesuatu yang pasti, lil jazmi, atau mengikuti sesuatu yang taklid, seperti kita, seperti orang-orang awam itu, kita bisa tahu bahwa apa-apa saja yang diperintahkan oleh Allah melalui Rasulnya Muhammad itu kita ketahui secara taklid, karena kita ketahui dari guru kita, dari ustadz-ustadz kita, dari ulama-ulama kita. Nah, sedangkan para a'immatul madzhab, para ulama-ulama, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para a'immatul madzhab, para imam-imam madzhab itu mengetahui maja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu mereka ketahui dengan dalilin, atau mereka ketahui dengan ijtihad mereka sendiri. Tidak seperti kita orang awam, kita mengetahui bahwa Rasul mengajarkan sholat, memerintahkan puasa Ramadan, membayar zakat dan lain-lain, itu kita ketahui secara taklid, secara kita mengikuti guru-guru kita, mengikuti ulama-ulama kita. Kita tidak tahu langsung bahwa Nabi pernah memerintahkan atau pernah bersabda tentang itu semua. Nah, tetapi kalau para sahabat, para tabi'in, para tabi'in itu mungkin bisa tahu dalilnya, bisa tahu sumber perintah tersebut. Nah, itu hadisun nafsi. Hadisun nafsi adalah kata hati yang mengikuti hal yang pasti. Hal yang pasti ini ada hal yang pasti melalui dalil, ada hal yang pasti melalui taklid. Kalau kita orang awam ya melalui taklid, melalui ikut-ikutan, melalui mengikuti ulama-ulama atau para guru-guru kita. Nah, terus makna kata hati ini apa? Hadisun nafsi ini apa? Angtakula tilkan nafsi, angtakula tilkan nafsu ay al-qalbu raditu bima ja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu hati kita, kata hati kita mengatakan bahwa kita ridha dengan apa saja yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sejak kecil kita sering diajarkan untuk selalu mengucapkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu merupakan hadisun nafsi, ungkapan hati, kata hati kita agar kita tambah percaya, tambah iman adalah raditu billahi robba, kita ridha bahwa Allah menjadi Tuhan kita, wa bil islami dina, dan ridha bahwa Islam menjadi agama kita, menjadi pedoman hidup kita, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan ridha bahwa Nabi Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muthalib itu merupakan nabi dan juga merupakan utusan Allah.
Nah, maka dari sering kita dengar dari kecil atau diajarkan guru-guru kita untuk selalu mengucapkan lafaz tadi, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu merupakan representasi dari kata hati kita, menunjukkan bahwa hati kita sudah beriman. Nah, maka untuk menambah iman kita, maka sering-seringlah membaca itu agar kita tambah yakin, tambah mempercayai bahwa Allah itu ada, bahwa kita beriman kepada Allah, dan juga mempercayai bahwa kita iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu makna dari al-iman lughatan wa syar'an. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki kono fasal suwiji, arkanul imani utawi pira-pira rukune iman iku sittatun ana 6. Antuk mina. Mengingat waktu, kita bacakan redaksinya dulu, nanti keterangannya menyusul. Arkanul imani utawi pira-pira rukune iman iku sittatun ana 6. Antuk mina rupane suwijine iman. Antuk mina rupane suwijine iman sapa sira. Antuk mina rupane suwijine iman sapa sira billahi kelawan Gusti Allah. Antuk mina rupane suwijine iman sapa sira billahi kelawan Gusti Allah. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Wa malaikatihi lan kelawan pira-pira malaikat Allah. Wa malaikatihi lan iman kelawan pira-pira malaikat Allah. Yang kedua adalah iman kepada malaikat-malaikatnya Allah, mempercayai bahwa malaikat itu ada, merupakan makhluknya Allah. Wa kutubihi lan iman kelawan pira-pira kitab-kitab Allah. Wa kutubihi lan iman kelawan pira-pira kitab-kitab Allah. Wa rusulihi lan iman kelawan pira-pira utusane Allah. Wa rusulihi lan iman kelawan pira-pira utusane Allah. Wa rusulihi lan iman kelawan pira-pira utusane Allah. Wa bil yaumi lan iman kelawan dina. Wa bil yaumi lan iman kelawan dina al akhiri kang akhir. Wa bil yaumi lan iman kelawan dina al akhiri kang akhir. Wa bil qadari lan iman kelawan pesten ini takdir. Wa bil qadari lan iman kelawan pesten atau takdir. Wa bil qadari lan iman kelawan pesten atau takdir. Khairihi rupane bagus-baguse takdir. Khairihi rupane bagus-baguse pesten, bagus-baguse takdir. Wa syarrihi lan olo-olone takdir. Wa syarrihi lan olo-olone takdir. Minallahi saking Gusti Allah. Minallahi saking Gusti Allah. Ta'ala hale maha luhur sinten Allah. Ta'ala hale maha luhur sinten Allah. Wa min makna la ilaha illallah wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.